Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelani, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar ilmu dakwah. Yang pertama, apa sih pengertian dasar-dasar ilmu dakwah? Dasar-dasar ilmu dakwah merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengajarkan ajaran Islam terhadap umat Islam. Dan dasar-dasar ilmu dakwah juga kita dapat mempelajari bagaimana itu unsur-unsur dalam berdakwah. Sekarang orang banyak yang bertanya, kenapa sih berdakwah itu wajib untuk dilakukan? Karena kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasul, yang dimana pada saat itu dakwah merupakan salah satu jalan hidup Rasul dan para pengikutnya. Di dalam Al-Quran juga dicantumkan di beberapa surat, yang salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 125, kita diperintahkan untuk berdakwah dan mengarahkan ajaran kepada orang lain secara baik dan benar. Apa sih unsur-unsur dalam berdakwah? Unsur-unsur berdakwah itu diantaranya ada dai, ya atau suka disebut dengan pelaku dakwah, dan orang yang menyampaikan ajaran Islamnya. Yang kedua ada mad'u atau orang yang menjadi penerima dakwah atau sasaran dakwah yang secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada mad'ah atau materi yang disampaikan dalam berdakwah. Yang keempat ada wasilah atau media yang digunakan untuk berdakwah. Yang kelima ada thoriqoh atau metode dakwah, yang dimana suatu cara untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada atsar atau efek dari dakwah tersebut, yang dimana dapat menindaklanjuti dakwah untuk selanjutnya. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam kelompok bimbingan ibadah haji, yaitu diantaranya yang pertama adanya pengenalan sasaran dakwah, atau kita dapat mengenal atau melakukan pendekatan terhadap jamaah haji sehingga dakwah yang disampaikan secara baik dan benar. Yang kedua ada pengkajian tujuan, yang dimana kita dapat membangun silaturahmi secara baik terhadap jamaah, dan jamaah pun bisa bersatu untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi atau suatu yang ditempuh untuk memanfaatkan alumni jamaah. Selanjutnya ada pendekatan dalam ilmu dakwah, yaitu yang pertama istinbat atau upaya mengeluarkan makna dari suatu nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada iktibas atau upaya memahami dan menjelaskan hakikat dakwah. Yang ketiga ada istiqro atau upaya untuk memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui kualitatif dan kuantitatif. Terakhir kita dapat mengetahui macam-macam dakwah atau tabaqat dakwah. Di antaranya yang pertama nafsiyah atau dakwah yang melalui diri sendiri, fardiyah atau dakwah yang melalui perorangan, ahliyah dakwah yang melalui keluarga, pi'ah atau dakwah yang melalui kelompok, hizbiyah dakwah yang melalui organisasi, syu'ubiyah dakwah yang melalui suku dan bangsa, ummah dakwah yang melalui keseluruhan dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.